Hai kawan Karin, karakter terbaik Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang quarter life crisis. Udah pada denger belum tentang QLC ini? Mungkin buat kalian ada yang udah pernah denger dan mungkin ada yang belum juga ya. Di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang apa itu QLC dan kenapa bisa terjadi, serta kalau udah terjadi gimana sih cara ngehadapinnya. Oke guys, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan tanda lonceng supaya kalian nggak ketinggalan bahasan-bahasan menarik di karin.id on air. Nah, kawan Karin, QLC ini kerap terjadi di usia 20-30 tahun. Mungkin sebagian dari kita ada di rentang usia ini, kan? Dimana orang yang mengalami QLC ini merasa tuntutan hidupnya itu bertambah banyak. Jadi dia merasa khawatir, tapi merasa juga kemampuan dirinya tidak cukup untuk menghadapi kondisi QLC ini. Nah, ini menyebabkan seseorang itu merasa bingung arah hidupnya mau kemana. Bahkan di berbagai bidang ya, baik itu karir, sosial, percintaan, dan lain sebagainya. Ada juga tuh beberapa yang menanyakan tentang eksistensinya di dunia ini. Apa sih kegunaanku, fungsiku ada di dunia ini? Dan merasa useless, bahkan merasa menyulitkan orang lain. Ini beberapa kondisi-kondisi orang yang mengalami QLC tadi. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih seseorang itu mengalami QLC? Ada beberapa kondisi atau penyebab yang membuat orang-orang mengalami quarter life crisis ini. Salah satunya adalah perubahan kondisi hidup. Jadi yang awalnya tinggal bareng dengan keluarga, akhirnya punya tuntutan untuk hidup mandiri, ini juga bisa menyebabkannya mengalami QLC. Karena pada saat seseorang hidup mandiri, dia memiliki beban tanggung jawab yang berbeda daripada sebelumnya dia tinggal bersama orang lain, bersama orang tuanya mungkin. Lalu ada juga orang yang punya target ideal, tapi target ini tidak kesampaian. Merasa apa yang dia alami saat ini itu jauh sekali dari apa yang sudah dia rencanakan. Dia merasa apa yang sudah dia kejar, apa yang pengen dia dapetin tidak tercapai juga, dan akhirnya mengalami krisis. Merasa orang lain lebih sukses, teman-teman seangkatannya lebih daripada dirinya, dan dia juga merasa tertinggal nih. Nah, akhirnya berbagai macam kondisi dan problem terjadi di hidupnya. Beberapa penyebab lain itu seperti masalah finansial, masalah pekerjaan, atau bahkan masalah percintaan. Ini adalah beberapa penyebab seseorang mengalami QLC yang mungkin pernah juga kita alami di rentang usia tersebut. Dan jika QLC ini dibiarkan terus terjadi, maka seseorang akan terus-menerus mengalami kebingungan untuk menentukan masa depannya, kemudian merasa terjebak di satu kondisi yang dia nggak suka, atau bahkan mengalami kesulitan untuk memecahkan problem yang ada di hidupnya serta mengambil keputusan untuk di masa depannya nanti. Orang-orang dengan kondisi ini juga kerap merasa iri dengan kesuksesan yang dialami oleh orang lain. Dengan seperti itu, maka QLC ini nggak bisa dibiarkan terus ada di diri seseorang. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa, wah saya sedang ada nih di fase quarter life crisis ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana ya cara keluar dari kondisi quarter life crisis ini, karin.id mau bagi tips nih buat teman-teman semuanya. Yang pertama, mulailah kerjakan apa yang kamu suka. Apalagi kalau kamu masih bingung nih, mau mulai dari mana ya, mau kerjain apa ya, atau mau buat rencana apa. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu suka tanpa terlalu mendalam menanggapi apa yang orang lain inginkan. Karena biasanya kalau kita harus selalu menyenangkan orang lain, maka tidak akan pernah akan selesai. Mulailah dari membuat dirimu senang, lalu akan membuat orang lain juga senang. Seperti itu. Yang selanjutnya, tidak selalu
membandingkan antara diri kalian dengan diri orang lain. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian juga seperti itu. Kalian punya kekurangan dan kalian juga punya kelebihan. Yang bisa jadi kelebihan itu juga gak ada pada diri seorang. Jadi silahkan hargai apa kelebihan yang kalian punya dan bagaimana menghadapi kekurangan yang kalian alami. Ini bisa didapat dari kalian mulai dari tahap mengenali diri sendiri. Tanya ke diri kalian orang yang seperti apa, kemudian apa yang diinginkan, apa yang disukai. Kalian bisa mulai dari sana atau menanyakan orang-orang terdekat tentang diri kalian, karakternya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Atau lebih mudahnya lagi, silakan ikuti tes pengenalan karakter. Ada beberapa karakter yang masih bisa dibentuk. Jadi silakan bentuk karakter yang kamu rasa akan bermanfaat di masa depan nanti. Solusi selanjutnya itu adalah realistic goal. Jadi silahkan bentuk tujuan yang realistis. Kalaupun kawan-kawan semuanya punya target yang ideal, maka buatlah juga target yang realistis. Jadi kalian kalau pengen banget berkarir di satu tempat, tapi ternyata kesempatan itu tidak kunjung datang, dan pada saat yang sama muncul tawaran yang lain, nah silakan coba dulu untuk menjalani hal tersebut atau tawaran tersebut, karena ini bisa jadi peluang untuk teman-teman ataupun bisa dikatakan batu loncatan. Jadi tidak berarti saat keinginan ideal kita tidak terpenuhi lalu kita tidak mau menjalani apapun. Jadi silakan ambil kesempatan yang ada untuk nanti mendapatkan target-target ideal yang sudah teman-teman buat. Yang selanjutnya adalah silahkan jauhi orang-orang yang toksik. Apalagi kalau kita memang tidak terlalu punya kemampuan untuk menghadapi orang-orang tersebut, teman-teman bisa mulai menjaga jarak terlebih dahulu agar kelakuan toksik atau ucapan-ucapan mereka yang kerap menyakiti dan membuat kita tidak semangat itu tidak mempengaruhi diri kita, seperti itu. Jadi yang terakhir adalah hargai diri kalian. Jadi kalau bukan kita sendiri yang menghargai diri kita, maka orang lain pun akan sulit untuk mulai menghargai kita. Jadi mulai dulu dari diri kita, hargai apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kawan-kawan sudah kembangkan dari sebelum-sebelumnya. Silakan hargai itu dan jadilah pribadi dengan sisi yang terbaik. Setiap orang punya kesempatan untuk membentuk dirinya menjadi yang terbaik dalam versinya. Jadi kita tidak mesti harus sama dengan versi orang lain, kita tidak mesti harus suksesnya sama persis dengan orang lain, tapi kita punya target-target yang ada di line masing-masing, ada di jalannya masing-masing. Punya waktu-waktu, punya timeline sendiri di setiap orangnya, jadi tidak harus sama antara waktu suksesnya kita dengan waktu suksesnya orang lain. Teman-teman mungkin sekarang masih mengalami quarter life crisis, tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa sukses untuk di kemudian harinya. Silakan hadapi kondisi ini. Jika sudah menghadapinya, yakinlah kalian akan jadi orang yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa Karin.id on air sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang tadi sedang ada di kondisi QLC ini, semoga bisa segera keluar dari kondisi krisisnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum masuk ke fase ini, ke fase quarter life, mungkin bisa mempersiapkan agar terhindar dari QLC ini. Sampai ketemu di on air berikutnya. Terima kasih.